Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi manajemen. Pada modul 3 terdapat akuntansi berbasis aktivitas. Dari ketiga jenis kos produksi, yakni kos bahan baku, kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead, yang paling susah ditelusuri ke produk adalah kos overhead. Akuntansi berbasis aktivitas merupakan faktor esensial bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, karena di dalamnya akan dipelajari tentang bagaimana perusahaan harus secara kontinu mencari cara untuk mengeliminasi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Akuntansi manajemen berbasis aktivitas merupakan pendekatan integrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang mampu meningkatkan nilai pelanggan dan profit berkelanjutan. Kegiatan belajar 1. Perhitungan kos berbasis aktivitas. Umumnya, kos produksi merupakan penjumlahan dari kos bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ingat bahwa definisi ini bisa saja berubah tergantung tujuan manajerial masing-masing. Pendekatan konvensional dan ABC merupakan dua pendekatan yang saling bersaing dalam hal penetapan kos produksi ke kos objek. Ketika kos telah ditetapkan pada suatu objek kos, maka selanjutnya dapat dihitung berapa kos per unit dengan membagi total kos dengan unitnya. Kos produksi per unit merupakan informasi kritikal bagi jenis perusahaan apapun. Selain itu, informasi yang disajikan ke pihak eksternal menjadi tidak tepat dan dapat menyebabkan pihak eksternal salah satu dapat menilai kondisi perusahaan. Oleh karenanya, keakuratan dalam penetapan kos ke kos produksi tentu saja menjadi hal yang diprioritaskan. A. Cost overhead pabrik. Sumber masalah. Menurut pandangan konvensional, cost overhead pabrik merupakan unsur tidak langsung pembentuk harga pokok produksi. Sebagai unsur tidak langsung, maka kos-kos tersebut sulit ditelusuri ke setiap produk yang diproduksi, sehingga harus dibebankan melalui proses alokasi. Masalahnya adalah bagaimana mengalokasikannya kos tersebut supaya adil, yaitu dengan alokasi yang bersifat unit atau relate atau unit volume seperti jam kerja langsung, jam mesin, unit hasil, nilai rupiah bahan, dan sebagainya. Pada masa yang lalu, dasar alokasi tersebut dapat memberikan hasil yang cukup akurat, mengingat kebanyakan waktu itu perusahaan masih bersifat labor intensif, sehingga porsi cost overhead relatif kecil. Namun, pada saat itu struktur permodalan perusahaan sudah bergeser, ketika sudah sebagian besar perusahaan menjadi kapital intensif, sehingga untuk cost overhead pabrik menjadi dominan. Dengan demikian, penggunaan dasar alokasi yang bersifat unit relate menjadi tidak memadai karena informasi kos yang dihasilkan distortif. B. Prosedur dua tahap dalam sistem penetapan kos konvensional. Sistem penetapan kos konvensional dalam suatu perusahaan manufaktur membebankan kos produksi tidak langsung melalui prosedur dua tahap, yaitu tahap pertama, kos-kos ditelusuri ke pusat-pusat kos, dan tahap kedua membebankan kos ke produk. Prosedur dua tahap ini dapat mengakibatkan distori dengan dua cara. Pertama, distori harga, yaitu distori yang terjadi karena pembebanan sumber daya ke pusat kos tidak dapat menyerap secara akurat konsumsi sumber daya penunjang. Kedua, distori kuantitas. Distori ini terjadi sebagai akibat pembebanan kos ke produk pada tahap kedua menggunakan dasar alokasi yang tidak sepenuhnya proporsional dengan kuantitas aktual sumber daya yang dikonsumsi. Atas dasar ketidakakuratan informasi kos yang dihasilkan tersebut, maka berbagai cara untuk mengatasi telah diupayakan. Misalnya, pembebanan pada tahap pertama menggunakan mekanisme yang lebih akurat, membentuk pusat-pusat kos yang lebih banyak diikuti dengan penggunaan tarif alokasi departemental, serta pemisahan pusat kos menjadi pusat kos automatik dan pusat kos manual dengan tarif yang berbeda. Akhirnya, pada pertengahan dekade 80-an, dirancang suatu metode penetapan kos yang memperhatikan dasar alokasi tidak hanya yang bersifat unit relate, tetapi juga yang non-unit relate based. Metode baru ini disebut dengan activity based costing.
C. Perhitungan kos berdasarkan ABC. Perhitungan kos berdasarkan aktivitas ABC adalah suatu metode penetapan harga pokok produksi yang pertama-tama menelusuri kos-kos ke aktivitas, kemudian ke produk. Sistem ini dirancang atas dasar landasan pikiran bahwa pembuatan produk memerlukan aktivitas, dan aktivitas tersebut mengonsumsi sumber daya. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang didasarkan pada aktivitas merupakan sistem yang relevan dengan kebutuhan manajemen dewasa ini. Dari gambar titik 2 di samping, tersebut dapat jelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi, yaitu manusia, pabrik, uang, dan sebagainya, melakukan suatu aktivitas dalam rangka menghasilkan produk bagi perusahaan. Aktivitas yang dilakukan tersebut memicu timbulnya kos. Pemicu timbulnya kos dalam konteks ini disebut dengan pemicu kos atau cost drivers. Oleh karena itu, sudah selayaknya pembebanan kos ke produk didasarkan atas penyebab timbulnya kos tersebut. Logikanya adalah tidak akan terjadi kos jika tidak ada aktivitas. Pembebanan kos ke produk atas dasar penyebab timbulnya kos yang bersangkutan disebut dengan activity based costing. Sistem ABC ini juga menggunakan prosedur 2 tahap, tetapi pada tahap pertama, kos-kos yang ditelusuri ke aktivitas baru kemudian dibebankan ke produk secara arbiter atau sembarangan, sehingga distori informasi ke produk dapat direduksi bahkan dihilangkan. Berdasarkan gambar 3.3, maka tahap pertama adalah menentukan aktivitas-aktivitas yang terjadi. Hasil dari tahap pertama ini adalah 1. Klasifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu unit level activity, yang kedua batch level activity, yang ketiga product level activity, dan yang keempat facility sustaining level activity. Yang kedua, pengasosiasian kos dengan aktivitas. Yang ketiga, seperangkat kos pol homogen. Yang keempat, pol rates atau tarif pol. Tahap kedua adalah membebankan kos ke produk dengan cara mengalihkan pol rate dengan cost drivernya masing-masing. Sebenarnya, tahap ini bisa dilakukan dengan menggunakan activity rate ketika aktivitas yang terlibat pada satu perusahaan tidak terlalu banyak. Yang kelima, kos aktivitas aras unit atau unit level activity cost adalah kos yang dipengaruhi oleh besar kecilnya unit produk yang diproduksi. Yang keenam, kos aktivitas aras batch atau batch level activity cost adalah kos-kos yang dipengaruhi oleh dan berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Yang ketujuh, kos aktivitas aras produk atau product level activity cost adalah kos-kos yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan kos-kos untuk mempertahankan suatu lini produk di pasar. Yang delapan, kos aktivitas aras fasilitas atau facility sustaining level activity cost adalah kos yang berhubungan dengan aktivitas dalam rangka mempertahankan kapasitas yang dimilikinya. D. ABC apakah lebih baik dibandingkan konvensional? Penetapan kos berdasarkan cara konvensional, tradisional atau fungsional melibatkan 2 tahap. Pertama, kos-kos tidak langsung ditelusuri, baik yang berhubungan dengan produksi maupun penunjang dibebankan ke pusat-pusat kos. Kedua, kos dibebankan ke produk dengan menggunakan suatu ukuran yang seragam, yang bersifat unit level sebagai dasar alokasi. Dengan tahapan seperti itu, maka cost overhead yang dibebankan ke produk akan mengalami distori secara baik kuantita maupun harga. Penetapan kos berdasarkan aktivitas berusaha menghilangkan distori tersebut dengan menambah sub-tahapan di mana kos-kos tidak langsung terlebih dahulu ditelusuri dan dialokasikan pada aktivitas. Masing-masing aktivitas akan memiliki pemicu kosnya sendiri sehingga nantinya kos dialokasikan dengan melihat hubungan sebab akibat. Sebagai tambahan, jika ternyata aktivitas yang ada pada perusahaan sangatlah banyak, maka untuk memudahkan aktivitas-aktivitas tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok sehingga memiliki pemicu kos yang homogen. Oleh karenanya, penetapan kos berdasarkan aktivitas lebih menghasilkan total kos manufaktur yang nantinya mendekati akurat dibandingkan traditional costing. Dan dapat teman-teman lihat, ini adalah contoh pendekatan konvensional tarif departemental. Dan ini adalah
contoh pendekatan ABC.